buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Atau di depan ini pengaruh sila. Dulu ya, sekarang udah Siapa Pak? Siapa Pak? Ibu duduk. Ya balik lagi. salam dari Ibu Usi, Pak. Gimana? Bu Usi yang perjalanan dari London. Oh, Udah ketemu Bapak? iya. Ya, enggak, masih Pak. Ya, kebutuhan hidup cukup istilahnya ya. Bukan kebutuhan hidup layak ya. Habis sudah ada maintenance kan Ya, layak. soalnya nanti kalau layak takutnya kecampur dengan survei UMP nanti. Iya itu. Ya, betul. Ya, orang suka bilang saya penghasilan pas-pasan. Lagi mau beli mobil pas-pasan. Lagi mau beli apa? Namanya kita ubah biar nggak terlalu. Tidak sama Pak. Kemarin kita suruh anak-anak STPDN ke Pulau Seribu, dapatnya 2,6 juta kira-kira saat ini. Dengan hitung komponennya per orang yang lajang ya. Ya memang pulau kan dia bolak-balik transport. Ya nggak apa-apa. Silakan. Ini udah kita anggarkan di Bapeda ya. Perubahannya. Ya ini penting ini. Terima kasih Bapak Wagub atau PLT Gubernur. Itu lebih cocok Pak. Kalau Bapak bilang Wagub, berarti Bapak tidak mendukung Pak Jokowi. Kalau Bapak panggil saya Pak Gubernur, berarti Bapak dukung Pak Jokowi. Serba susah ya Pak. Oh, jadi iya, bingung saya Pak. Orang kayak keluarga suruh foto, kasih gitu dong. Nggak berani saya. Nanti repot. Ada gini Pak, Victory please. Jangan juga. Jadi 2 jempol aja, masalah juga. 2 jempol juga masalah. Nah, mereka aja Pak nih Pak. Netral ya. Kemiskinan itu ada dua, makro dan mikro. Ini kadang-kadang ditafsirkan berbeda. Kalau makro itu tidak ada nama dan alamat. Tapi kalau mikro ada nama dan alamat. Makro itu hanya jumlah. Internasional itu makro. Tidak ada mikro internasional. Sedangkan mikro itu khusus Indonesia. Lanjut ya. Nah ini data makro Pak. Kita selamanya masih berada di level yang terendah di antara. Ini pun masih pakai kalori ya Pak ya? Masih pakai kalori Pak. Karena itu Depkes Pak. Kalori kan 2.500 kalori. 2.100 100 per hari. per hari per kapita. Kok bisa? Lanjut ya. Di Jakarta melonjak lah angka yang miskin itu biarnya. Nah ini Pak, ini kami memberikan kronologi. Jadi ada wacana penetapan garis kebutuhan hidup cukup. Saya takut kalau KHL miliknya transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja. Jadi udahlah kita bikin, nanti diganti apapun it's okay ya. Ya nggak apa-apa, saya setuju Pak. Biasanya garis kebutuhan hidup cukup lah. Berdasarkan data BPS, kalau kemiskinan itu sebanyak 98.000 data BPS. Itu pada bulan September 2013. Sedangkan pada bulan September 2012 96.000, maka ada pertambahan penduduk miskin di Jakarta ini. Jadi mohon izin ini Pak, kenyataannya memang demikian. Ada pertambahan penduduk miskin di Jakarta ini. Mungkin karena urbanisasi atau hal-hal lain yang bisa mempengaruhi pertambahan penduduk miskin. Karena tiba-tiba semua pindah KTP ya. Nah itu. Kalau ada undang-undang kependudukan yang baru, kita nggak bisa menolak orang pindah loh, gitu loh. Iya paham itu. Memang itu enggak. Gimana ada seperti itu? Supaya waktu itu berpikiran tentang KTP nasional.
Ini nggak apa-apa lolos SIM, ada proyek Indonesia kacau banget. Akhirnya double KTP itu Pak, Namanya double surat triple itu. Mendagri itu Pak, yang cukup lama di satu lokasi, dia harus kasih KTP meskipun itu bukan merupakan bukti pemilikan lahan. Ya, itu cap Mendagri yang terakhir. Iya. Makanya semua orang menduduki Ya. lahan-lahan negara. Akhirnya begitu. Nama KTP, Bapak. Berpilih ya. Lanjut ya. Nah, kemudian TNP 2K ini singkatan Pak, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Saya ketuanya itu, Pak. Iya, makanya siapa tahu Bapak lupa singkatannya. Tercatat di Jakarta itu 286, Pak. 286 itu Raskin. Raskin itu jumlah terbesar dari program perlindungan sosial. Tapi kalau dibandingkan penduduk Lebih miskin, banyak. ya, dibandingkan penduduk miskin 98.000, maka terlihat bahwa yang dapat bantuan Raskin itu sebenarnya bukan orang miskin sebagian besar. Karena gunakan 2.100 kalori. Karena kemiskinan BPS bagian 2.000. Iya, kalau kita gunakan $2 aja itu kurang, Pak. Makanya berantem di lapangan. Saya nggak dapat tadi, Pak. Ya bisa jadi Pak. Ini serba susah loh, Pak. Ya. Kalau gunakan ini, Pak, berarti kita sasaran tidak tepat. Ya. Padahal fakta di lapangan udah kurang lagi tuh, Pak. Kurang lagi. Kurang. Ini bukan RT RW mau pusing dasarnya. Ini dibagi-bagi. Ya, apa lah. Yang lebih dinamika Pak. Nanti kita pikirin apa. Lanjut ya. Nah, pemerintah di AKI menganggap bantuan sosial di relatif kecil ya, sehingga membutuhkan data valid. Atau dengan kata lain perlu targeting baru. Ini saya sebut targeting baru. Pak. Targeting baru. Pak Wagub meminta BPS mendevelop, maka kita mencoba mendevelop garis kemiskinan plus. Sebelum disebut GKJ tadi Pak, ke plus lah, ada Dia ada plusnya. prolognya. Ada prolognya. Garis plus itu kita sebut sebagai garis kehidupan hidup cukup. Ini ya kira-kira. Lanjut. Nanti begini Pak, polanya Pak. Data BPS, TNP 2K, kemudian KHC akan lebih banyak jumlahnya. Tidak apa-apa. Saya kira, Pak, ya, lebih baiknya tuh masih kurang, Pak. Saya perkirakan ya bisa sampai hampir 50%. Bisa Pak, ini betul. Bisa-bisa dekat mendekati 60. Bisa. Nah, nanti kita lihat Pak, ada 3 opsi nanti Pak. Nanti ada 3 opsi Pak nanti Pak. Ada Kalau 3 saya opsi. tebak di lapangannya, kalau udah pakai patokan area itu ya. Ini kita melakukan exercise Pak. Gitu saya diperintahkan Pak Wagub dulu dalam exercise dengan teman-teman. Saya pakai kriteria Bank Dunia dulu. Kriteria Bank Dunia itu ada 40% rendah, 40% menengah, Ya. 20% tinggi. $2 jangan dipakai. Iya. Kemudian kita pakai desil. Desil itu adalah kelompok 10% penduduk menurut pendapatannya. Di situ terlihat kalau D1 D2 itu garis kemiskinannya BPS. Antara D1 dan D2. Tadi kan 434. Itu garis kemiskinan BPS di situ letaknya. Maka saya naikkan, sekarang saya coba D3 D4. Itu yang PBB, Pak, ya, $2 lah kira-kira. Nah, dolar ya. Jadi saya coba Pak ini D3 D4. Saya coba di sini D3 D4, ini Pak, saya coba D3 D4. Bagaimana hasilnya? Maka kita mendapat ini penjelasannya Pak. Untuk yang option 1, opsi 1 itu jika rumah tangga pengeluarannya 659.000 per orang per bulan. Opsi 1 atau 2,5 juta per rumah tangga. Kemudian opsi 2, jika penduduk itu pengeluarannya 700.000 per orang per bulan atau 3 juta. Dan barangkali ini lebih tepat lagi 3 juta nanti. Nanti misalkan ya. Kemudian saya coba lagi Pak, pendekatan KHL yang Bapak minta. Coba KHL dipakai saja. Ini kita pakai Pak KHL. Ternyata KHL itu kalau kita asumsikan satu pekerja itu satu rumah tangga, KHL itu hanya 562 orang per bulan. Karena pekerja, ya kan? Jadi atau 2.200.000 bruta per bulan. Kalau asumsinya kita ambil orang, gitu. Kan ini KHL ini kan per pekerja. Saya mencari-cari referensi apa ada KHL yang anaknya satu itu tidak ada.
Nah, L ini hanya 2, hanya lajang. Hanya lajang masalahnya ini. Jadi ya kita tidak bisa membandingkan. Ya asumsinya ini saja. Harusnya kita harus pakai ide yang KHC2 itu sih Pak. Ya, nanti kita lihat Pak. Ya. Nanti ada hasilnya semua Pak. Nah ini Pak kira-kira alur pikirnya nanti kita lihat di sini. Ini persoalan kita, Pak Wagub penugasan BPS dari data makro. Kita punya 3 opsi, ada 3 target. Nanti kita ketemukan jadi target ini. Target ini dikurangi punyanya TNP 2K adalah jadi usulan RT RW. Nah ini nanti RT RW di mana akan kita latih, kita lakukan supervisi, kemudian kita ketemu rumah tangga sasaran baru yang akan dibiayai oleh KPBD. Ini alur pikir kita begitu. Jadi ini kan sudah ada Pak. Kita sih nggak janji mau biayain mereka Pak. Gimana ya Pak? Nah, artinya begitu. Saya pikir Bapak mau ngasih bantuan mau mereka kan. Kita ingin cari tahu mereka kenapa penghasilan seperti itu. Nah terus orang-orang ini yang sasaran kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar. Nah ternyata orang-orang ini sekarang asumsi yang salah. Kami memberikan BPJS kesehatan itu Pak, kayak Askeski dulu Pak. Fakta di lapangan Askeski dari pusat nggak cukup kan Pak. Karena kita gunakan kalori tadi. Nah, kami ingin yang betul-betul dapat. Kami yakin orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan 191 ribu tadi, ada orang itu. Kalau dia dibantu dengan kartu Jakarta Sehat atau BPJS, terus anaknya kita kasih KJP, terus kita kasih dia rumah susun kalau dia nggak ada rumah, kasih dia tempat usaha, ada pasar rakyat, uang itu cukup Pak. Tapi sudah ada BPJS bagian tampaknya. Karena ada BPJS. Ada komplementer dari program sekarang lain. kita kan pemerintah pusat menganggap nggak bisa nih, dia harus masuk BPJS mandiri. Nah persoalan nih kalau dia terlalu tight uangnya Pak. Di $2 saja Pak. Kalau dia punya istri, punya anak, punya orang tua, dia beli yang mandiri 25.000 saja Pak. 5 orang 125.000. Buat orang yang masih kelas 125.000 berat sekali Pak. Nah inilah yang kita kalau ketemu ini kita bisa bayarkan. Mereka kami udah naikkan Bapak tahu nggak? Kami tanggung BPJS kesehatan berapa orang Pak? Udah 4 jutaan orang kan? 4,7 ya? 4,6. Hampir 50% Pak. Nah karena itu asumsi saya. Terus saya nggak beda, itu asumsi saya. Orang yang di bawah $2.81 tadi, kira-kira ada hampir 40%. Ya. Nah, kalau kita paksakan pakai KHL itu Pak ya, itu bisa dari 50-60%. Ya. Di Jakarta ini menggenaskan loh, hanya 40% orang yang hidupnya kelas menengah sama kaya raya banget gitu Pak. Iya kalau kita udah bisa lihat gapnya itu loh, nah ini harus kita selesaikan. Nah jadi saya yakin kalau dapat rumah, dapat pasar rakyat, konsep rumah pasar rakyat itu Pak ya, dia bayar rumah itu nggak sewa, hanya di debit harian Pak, 5.000 by 10.000 sehari. Lalu pasar sama kayak PKL, di debit harian. Nah jadi semua pakai bank. Kami ngomong pasar itu nggak bisa dibeli lagi pengusaha 20 tahun, nggak bisa. Jadi tapi orang ini hanya boleh mewariskan kepada anak dan menantu. Cucu tidak boleh. Kalau cucunya gimana? Anak menantu dan anak menantunya boleh. Walaupun itu cucu dia hanya satu garis turunan. Nah kami yakin kalau ini paling lambat 2 generasi atau 1 generasi akan terselesai. Tapi orang miskin selalu ada sama kita. Selalu ada. Jadi saya berpikir kita sediakan mungkin 200.000 rumah untuk menampung orang miskin, termasuk bangun panti yang besar. Karena ini ibu kota. Sama kayak kita membangun palliative care tadi. Orang kena kanker mau mati, biasanya pulang di rumah. Enggak, kita mau kasih dia meninggal dengan bahagia, dengan dignity, diurusin. Dengan agama apa, suruh ya kiai pastor urus itu yang ngomong-ngomong sama dia. Nah jadi saya pikir data ini walaupun secara politik Pak, ini memalukan sebenarnya, bahaya. Orang bisa saran ngerti, aku masa bodoh aja lah. Paling nggak kepilih lagi 2017. Kalau nggak kepilih kemarin ya udahlah, aku juga udah bosen juga Pak.
2017 nggak ada Pak, 2019. Oh itu nggak mungkin Pak. Keputusan MK. Apa itu? Iya, jadi PIL. Oh digabung. PIL Presiden, PIL Gubernur, PIL Bupati, PIL Wali Kota diundur sampai 2019. Oh ya? Udah putus ya? Oh iya, coba itu sebelum. Sudah. Enggak, yang sekaligus itu Pak, Sekaligus, iya. pileknya. Bukan kepala daerah. Kepala daerah dibikin bagi 2 periode kan. Rencananya sekali. Baru diusul itu kepala daerah. Kalau yang digugat kemarin itu pileknya. Oh, pileknya. Nah, dia lagi mau rancang usulnya itu butuh 2 kali. Pileknya itu. Oh, bukan. Nanti kalau 2019 kalau Bapak punya partai, langsung capres, lebih dari 2 pasang Pak. Itu lebih capek lagi tuh Pak. Lanjut Pak ya. Ya. Lanjut. Nah, kira-kira ini Pak, kira-kira garis besar demikian. Ini kan ada target baru Pak. Target baru ini kita hitung. Data TNP 2K sudah ada. Jadi kita sekarang memperoleh usulan perangkat daerah. Ini nanti akan kita survei. Namanya siapa, alamatnya di mana. Itu saja tugas kami dengan Pak Peda nanti. Nanti masalah dikasih bantuan atau tidak itu bukan lagi Kita hibah ya sini. Nanti mau dengan kita. Nah, hibah. Ya. BPS. Ya. Jadi masalah diberi bantuan atau tidak. Bapak harus turun. Kalau Bapak nggak turun kan kita Lu harus turun. gampang, nggak jelas kan. Iya, Belum iya, pernah iya. kita lakukan. Iya, iya. Jadi nanti Pak yang warna abu yang ini akan kita lakukan penelitian di lapangan. Saya juga lagi mau mengubah Pak Aston. RT RW kan suka ngeluh. Honorarium atau operasional yang lebih misalkan honorarium namanya tidak PPH Pak ribut. Turunnya kan 3 bulan sekali itu. Terus kalau DPRD agak salah minum obat sedikit kan terlambat nih APBD nih. Mereka gajinya terlambat. Nah, saya ingin sekarang mereka dimasukkan sebagai kayak pegawai lepasnya kecamatan RT RW. Kontrak pribadi. Dia mesti kirimin data tiap hari. Ada jobnya nih. Kita juga mau rubah pergub boleh pecat RT RW itu. Nah, kita boleh tunjuk yang bandit-bandit preman singkirin aja. Nah sehingga kita kalau DPRD-nya mandek, kita langsung membuat ini biaya mendahului. Gajiannya gimana? Lewat bank atau debit. Atau debit Tapi anggaran di APB di kecamatan. yang camat. Iya. Kan langsung aja seolah-olah camat punya PL kontrak individu. Nah PL-nya camat itu pegawai lepasnya camat itu adalah RT RW. Ya. Kontrak kerja. Iya. Kontrak kerja tiap tahun. Ya walaupun secara Dia juga administrasi RT, tapi secara duitnya itu kayak kontrak kerja PL. Iya. Ada macam-macam dikeluarin, nah, disusun. Jadi kita nggak ada lagi orang-orang yang cleaning service semua. Kalau pakai outsourcing cleaning service kenapa? Nggak tender Pak. Jadi kalau kita langsung kontrak per individu, kalau dulu kan outsourcing 100 orang di satu PT, satu Iya. PKS perjanjian, kalau ini per orang. Kebersihan semua saya begitu sekarang. Dia buka rekening bank di DKI, tiap bulan kayak gitu. Ini langsung transfer. Selesai. Pajaknya kita tanggung. Jadi pada serikat buruh. Ya, Nanti ke depan ya. Nggak mungkin Pak, karena tiap tahun. Iya. Kita juga boleh kontrak terus selama kinerjanya baik. Kalau dibilang sebagai outsourcing, kan nggak boleh. Kan jadi lucu, kita jadi munafik Pak. Satu PT ini kalah, pegawainya pindah ke PT yang baru, outsourcing, biar lagi yang kerja. Jadi kasihan banget, jangan terus sama gitu. Kita mau ubah. Ya, kita bisa tahu kan, yang dapat UMP dari kita, lulus kebersihan, dia harus dapat rumah susun, anaknya harus dapat KTP. Pasti tahu nggak mampu, keluarga kita kasih KTP. Jadi kita gampang. Lebih jelas dan nggak bisa diperas sama si PT ya. Ya, nanti ya safety pin. Bapak udah pakai safety pin belum ya? Belum pakai ya? Boleh install tuh, Bapak kan Samsung. Coba kasih Bapak, installin. Coba laporan dulu kemarin yang Bapak arahkan Safety itu. pin. Ini safety pin itu dari United Nations Women, PBB. Jadi, saya bisa tahu daerah mana yang orang-orang lewat tuh dia serem, gelap. Saya langsung ke Pak Haris, tolong tuh. Di daerah lampu mati semua. Kami kan swasta kan untuk urusin lampu.
Apa baiknya nggak kalau dibiarin seminggu nggak diganti Pak? Yang swasta yang jamin untung berapa? Ya dia untung kan? Nah dia laporin ada jalan lubang, ada sampah, dia laporin bisa foto lagi. Nah kalau semua RT kita, RT RW, tiap hari pagi, siang, sore 3 kali dia ngelaporkan sertipin saja, terus kelurahan hanya memonitor PIN yang ada di kelurahan dia, kayak peniti. Nah, yang penting begitu dia pindah ke SKPD, saya udah bilang sama, kalau pindah SKPD tidak turut tanda, berarti dia menghina saya. Karena sekarang perpanjangan tangan PRT gubernur adalah camat. Sama kayak presiden kan perpanjangan tangannya kan gubernur pusat di daerah. Nah saya tidak sama. Jadi semua SKPD harus dukung. Dia kayak estate manager. Kalau di jalan Jakarta kamu menanggung kontrolnya. Dia harus tahu. Camat harus tahu persis semua urusan. Kalau dia kurang tahu semua urusan, ganti camat baru Pak. Buat kepala pemerintahan kok, kepala pelayanan. Dia harus tahu semua urusan. Nah, jadi kalau dengan cara ini Pak, kami kita kombinasikan. Saya bisa tahu di gang ini kenapa merah terus ya. Ada setan, gondoruwo, atau preman. Sampai semua orang lewat situ merasa takut deg-degan. Nah, Satpol PP kita pun kontrolnya gampang. Saya cukup lihat di sertifikat itu. Wah itu enak Pak, mau coba over itu juga? Iya Mas, saya lapor dikenalin ini dari itunya konsultan luar. United Nation. Iya. Nah, saya lagi minta mereka kita sepakat. Tadi saya mau menunjukkan Duni, nggak siap, dia mau rubah yang bahasa Indonesia. Iya, masih internasional memang. Tapi juga bisa kita pakai, Iya. bisa pakai. Itu free kan? Free, kayak Western.com Pak. Asal Bapak punya iPad, yang iPhone, atau kalau mereka ini nggak bisa. Smartphone lah itu. Yang Android gitu ya. Semua orang punya iPad, rata-rata sekarang. Semua orang punya Samsung Android. Kalau nggak lebih pun Pak, kerjasama Smart Friend. Itu hanya bayar 150.000 per bulan, dia kasih unitnya. Ya, merek Cina bagus-bagus itu. Merek Cina juga bagus-bagus tuh yang Android itu semua. iPhone atau macam-macam jual itu. Android. Ya macam-macam merek kan. Nah jadi ini kontrolin kami. Saya lihat itu aja Pak. Jadi kalau saya iseng malam-malam, aku buka iPad saya lihat di mana titik merah nih. Ada yang hazard. Saya langsung lihat, oh dia kasih komentar. Lubang di jalan Pasar Minggu, tutupnya, ada fotonya. Saya langsung ke PU. Nah kalau PU nggak ngerjain, pasti besok dikirim lagi tuh yang sama tuh. Selama belum di berubah Nah, merah. nggak cuma dia nggak bisa hijauin. Oh. Nah, makanya kita butuh orang kita sendiri supaya nggak iseng, supaya bisa laporin terus. Jadi kita harus paksa RT kita sehari kirim 3 kali. Nah kalau dia kirim pagi, siang, malam, tiap hari pagi, siang, malam, kan statusnya tanggal berapa itu. Nah itu gajinya dari situ mereka. Angka kreditnya dari sini. Ya. Kalau nggak aktif berarti harus dikurangi gitu. Gak usah sih. Berarti Nggak, artinya dalam sebulan mungkin aktifnya katakan cuma seminggu gitu. Ya, kan? Yang seminggu aja dibayar. Ya. Jadi kita kontrak kerja kayak Dasarnya gitu. itu. Berbasis sinergi. Bisa kita mau kasih dia, bisa katakanlah bisa 1 juta sebulan, gitu ya. Ya udah, kalau 1 juta sebulan, Anda wajib mengirimkan ini misalnya kalau itu seminggu ya 150 kali atau 200 kali berita merata tiap hari. Jadi kalau Anda tidak kirim, ya udah 1 juta bagi 200. Kalau 10 kali enggak, ya itu 5.000 kira-kira. Jadi kurang. Transfer itu. Jadi kinerja dia laporin itu. Nah, jadi lurah juga itu kontrolnya kinerja lurah camat tergantung kebersihan, mana yang mampet, mana yang ini listrik mati, toilet umum, taman jelek. Jadi kita punya manajer di semua lurah camat. Lurah kan gampang Pak. Dia Satpol PP yang di lurah pun dia cuma liatin kelurahannya aja. Nggak usah genit jadi kelurahan orang lain. Cuma liatin sepetak. Sini doang kok. Kalau saya lihat semua kan juga pusing kalau saya sendiri lihat itu. Ya harusnya kan urusan wali kota dong. Wali kota cuma lihat wilayahnya, camat dan wilayahnya. Nah, jadi cepet Pak.
Ya kita di pusat ini hanya backup mereka, backup si camat. Bagi habis Pak. Tinggal kita Nanti camat, banyak orang mau jadi camat. Karena camat gaji bisa gede. Camat kita kasih dia uang operasional. Jadi kalau kawinan kematian dia punya duit Pak. Dia wali kota, camat, lurah kita kasih. Dia bisa datang ke kampung orang, ada duit lah. Orang undang kawinan, apa? Ngerti nanti. Nah saya hitung ya, kemarin sama Pak Lasro. Kita nambah hampir 10 triliun buat gaji saja saya mampu Pak. Asal permainan maaf yang nggak ada dasar semua kita buangin ya. Harga satu yang kita masukin, dapat kita. Udah itu tuh pada Bang Asu 2 juta. 2,4 triliun, gila. Surya. 2,4 triliun dicoret Pak, anggarannya nggak masuk akal Pak. Beli elektronik board, kursi, komputernya nggak masuk akal semua. udah numpuk sekolah semua Pak. Termasuk ini Pak, pembebasan lahan. Saya udah ingatkan pertama itu. Jadi ada lahan milik sudah sertifikat DKI. Dia kok diusulkan Pak, keluar dari usulannya Pak. Saya tuh ini kalau dibayar langsung ke ranking. Hanya di zamannya Pak Taufik, udah. Ada Pak langsung bikin lagi surat. Katanya Pak, saya kebobolan lagi. Kalau stop Pak. Untung. Masa muslim lagi? Iya, stop muslim lagi. Itu sebetulnya bukan permainan belakang namanya Pak. Bisa juga Pak. Dipaksakan dulu. Iya. Iya Pak. Tapi kalau dari budgeting agak repot ada kan. Iya. Iya, betul. Jakarta ini makin lama makin susah nolong Pak. Iya, jadi budgetnya udah susah. Jadi gajinya kita mau naikin supaya ada cukup kayak profesional swasta. Iya. Semua terukur. Nanti kita pecat-pecatin Pak, yang malas-malas. Apa yang terima pegawai banyak? Nanti makin lama makin nggak butuh pegawai banyak, ada sebuah sistem kan. Tapi mencat itu ada syaratnya Pak. Oh aku sudah katakan Pak, Bapak kalau mau dapat TKD saya, aku bikin hukum baru sekarang. Anda mau TKD baru nggak? Kan TKD lama sudah ada nih. Saya tambah TKD baru. 75% loh Pak kira-kira di TKD lama Pak. Anda mau nggak? Kalau mau tanda tangan. Kalau macam-macam, pecat tanpa nuntut. Anda buat pernyataan. Waktu itu ya. Iya. Kan Anda nyatakan mau. Kalau tidak mau, ya udah nggak dapat TKD. Terus saya ngapain? Kamu duduk-duduk situ aja, aku gaji dan ganggu-ganggu. Kemudian kamu santai-santai situ. Sekarang juga banyak yang santai-santai, yang kerja setengah mati, yang santai-santai. Betul nggak Bu Sutik? Apa Pak ini istilahnya SBO? PGPS, pintar goblok, penghasilan sama. Itu kan juga sama Pak. Ngeberin aja. Daripada bayar dia gaji sama gangguin kita, lebih baik sama, ngeberin aja situ duduk-duduk. PGPS saja lah. Tapi saya juga nggak biarin itu. Kalau dia nggak masuk, kita nakal dikit, kita pindahinnya ke Pulau Seribu. Pak. Kalau pindah Pulau Seribu, dia PTUN kita copot dia Pak, TKD ditabur. Pulau Seribu 3 kali nggak masuk, pecat juga sanksi. Saya belajar dari kereta api Pak, saya tanya sama yang masuk direkturnya Transportasi Jakarta, Kuncoro, Pak Sri Kuncoro. Ya tanya Pak, Bapak kan dari kereta api ya. Gimana sih cara kereta api bisa beres? Saya mutasiin lebih dari 12.000 orang per tahun. Mutasi kemana? Paling takut kalau saya kirim ke Serambi Mekah. Iya kereta api tuh. Jadi kalau yang malas-malas pindah Serambi Mekah. Terus saya pecat 40 orang setahun. Lalu dia juga dari serikat buruh kereta api. Misalnya kamu kerja sama saya Pak di Transportasi Jakarta. Terus gaji dia naik lebih tinggi. Kereta api 40 ini bisa ke 100 Transportasi Jakarta. Dan di roadnya udah gede, dia banyak. Mau dia? Dia kalau dia pecat-pecat itu. Jadi itu mana? Pulau Seribu. Kalau Jakarta Pulau Seribu kan? Ini orang paling takut. Nggak ada lagi. Paling takut. Pulau Seribu yang di ujung dekat Bengkulu Pak. Iya. Sidira. Itu. Lanjut Pak ya. Nah ini Pak, ini kalau kita pakai KHC 1 yang nanti akan kita teliti 341.000 lagi tambahnya. Kalau KHC 2 550. Kalau pakai KHL hanya 117. Tadi Bapak sampaikan 30-40% itu benar. 33,2. Kita nggak tahu siapa ya.
Nanti akan kita teliti. Jadi sebenarnya saya lebih suka yang AHC2 itu. Akan kita teliti. Jadi buat kita bukan mau minta nilai-nilai biar malu nggak apa-apa. Lebih baik yang paling konservatif, yang paling banyak miskin yang asli itu apa? Ngapain bohongin kita sendiri? Kita tahu siapa yang miskin, kita cari tahu ke RT RW. Mau nggak sih kamu bangkit? Apa yang bisa saya bantu? Mau dagang apa? Mau usaha apa? Mau pasang, mau modal saya kasih. Saya kalau turunkan 1 triliun Pak ya, bantu modal 5 juta. Dia dagang, saya bantu 200.000. Kalau tahun depan dia kembalikan, kita sistem syariah 10% buat saya aja bagi hasil Anda kembalikan. Tahun depan saya turunkan 1 triliun lagi Pak. Saya sudah biaya berapa? 600.000 Pak. Duit yang lama 200.000, duit 200.000 yang tahun lalu 600.000. Kalau efek domino 10% Pak, 6 juta orang Pak. Kita mampu lakukan itu. Asal pasar rakyat tempatnya semua itu terus bikin. Saya cari tahu, bantu dia pameran, dia Nasdaq, tidak bikin ada mall kayak untuk mall model PKR kayak Tamrin City itu satu lantai di Nasdaq, produk-produk yang baik. Nanti bawa Monas dia juga bikin bawah tanah untuk orang pameran. Kita tes kasih seminggu kan, ini bikin list. Ini data makin lengkap, makin nggak bisa main orang Pak, karena semua masih lewat transaksi bank. Jadi bank itu kunci, bank kan datanya bagus BI. Nah seorang di debit masuk nggak baik, 3 kali debit blacklist Pak. Kalau dia nggak punya duit dia teriak, aku bantuin. Jadi sekarang saya bantuin Mbak di Rusun Pak. Ada para veteran yang udah sebatang kara, tinggal dia anaknya. Ya kita transfer aja, rekening ke rekening, cepat. Orang sakit semua bisa. Ya kita putusin ya Pak yang itu Pak. Ya ini Pak, ya. Itu Pak. Kan ini kasusnya seperti Baik ini. saya nggak ngerti loh Pak, ngerti gitu. Itu Pak ini Pak dibuat yang bermasalah sekali. Ini kan dibuat jadi Pak seluruh RT itu dipanggil polisi Pak. Gara-gara apa? Dia kan mau ngasih saya katakan cuma 60 orang dikasih. Dengan 8 lebih dari itu 2 kali lipat. Nah itu SKTM untuk orang sakit atau jangkit sedang. Sakit, pakai taruh ego, tidak kesal. Ya sudah, Anda kontribusi 10%, Anda kontribusi 20, kontribusi 50. Terus saya tanya, kenapa sakit nggak mau? Kan cuma operasi 500.000, 1 juta, kan cuma 10%. Orang miskin 10%, 50.000 jadi nggak punya. Belum lagi sewa taksi, ngantar dia ke rumah sakit. Kan nggak mungkin jalan, nggak mungkin naik, mas orang sakit kan. Naik bajai nggak bisa mau baring. Duit yang mana dia naik taksi. Nah makanya ini butuh puskesmas keliling yang datang. Nah kalau kita bisa jaga kayak gitu Pak ya, semua RT jaga gitu Pak. Jakarta tuh nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang diperhatiin. Karena kota itu besar, orang semua cuek Pak. Nggak ada duit, semua melakukan apa-apa. Kalau di kampung nggak ada duit, ke tetangga mau boleh pinjam beras Pak. Bisa. Masih mancing, nangkap ikan, ngambil batu, ngambil apapun bisa bantu beli beras. Orang kampung kan yang penting punya beras Pak. Makanya anaknya mau nyangkul pun, mau ambil pasir pun, ambil batu pun, kecil dia lakukan, yang penting ada beras. Ngambil pisang ke hutan, ngambil iding-iding Pak ya, ngambil macam-macam dia jual. Pakis segala macam dia jual jadi uang. Kalau orang yang rajin Pak ya, dia ngambil madu saja Pak, begitu pulang Pak, sudah dapat hampir 800.000 lebih. Dia ambil, terus isi botol, 2-3 botol Pak, dia jual 200.000 dapat. Lalu dia masuk ke laut, ambil kepiting, dapat berapa kilo. Nah udah, jadi orang kampung saya itu gitu Pak. Yang penting di rumah ada beras sebulan. Karena untuk lauk, istrinya udah nyari pancing, istrinya mancing, apa, pokoknya itu gampang, kelapa tinggal tunggu. Yang penting beras. Makanya saya bisa ngerti, yang penting sakit saya tanggung sama sekolah. Kalau makan gampang. Yang penting sakit. Orang buta saja Pak, ada 2 agak idiot tadinya, kakaknya buta, ceweknya. Saya kalau pulang saya sering mampir. Itu aja bisa hidup. Dari apa Pak? 1 biji Pak. Gini-gini. Kelapa. Daun kelapa 2 yang jatuh itu, kakinya agak rada-rada itu orang ambilin, dia buta. Perempuan ini, dia tinggal berdua. Pengrajin sapu lidi. Dia bikin.
Orang datang, duit. Bisa masak, buta, betul-betul buta dari kecil. Kalau di sini susah, Nggak bisa. di daerah bisa. Di daerah itu sebetulnya yang penting ada jaminan kesehatan, pendidikan. Ya ada rehab rumah, ada rumah dikit, ada beras. Biasanya ada garam lah, kalau di Madura. Ada beras, ada garam. Sekarang Indomie. Iya. Itu orang kampung lucu juga ya. Kalau nggak ada lauk gimana? Indomie. Masak Indomie jadi lauk. Enggak, campur nasi. Enak loh, itu enak tuh. Tapi kalau ada ikan asin sedikit ya, ada ikan asin pas gitu Pak. Heran tuh Pak. Itu betul-betul heran Pak. Ada goreng ikan, kita ada ikan asin. Ikan asin lah. Baunya tuh bikin merangsang. Ikan asin kalau nggak ada minyak gimana? Kalau nggak ada minyak, itu dibakar. Ngambil daun singkong, ambilin, rebus, kasih garam dikit, petik cabai dikit, Jadi campur-campur udah. Orang kampung tetap lebih inilah. Kasih kecap. Survive ya Pak. Karena nggak ada di kecap Pak. Jadi kalau pendapat saya, Pak Gubernur, lebih baik ini, Pak. Bawa aja ya. Karena ini secara politis kan Bapak sering mengatakan KHL. pakai garis KHL. Nah sekarang kita sudah pakai KHL 117.000. Untuk ukur ya. Iya. Nanti 117.000 itu kita petakan namanya siapa, alamat di mana, gitu. Nah, lokasinya di mana. Didatangin semua. Iya, Di bahan didatangin. mentahnya. Ya. Iya, jadi Sekarang aja yang sekarang pakai itu berapa puluh ribu tadi? 286. Ini ya Pak. Ini. Bukan yang Ini Pak. jumlah. Ini yang sudah ada. Ini 286 Pak. Dia tinggal tambahan itu. Tambahnya ini Pak, yang tambahnya ini. Targetnya ini Pak. Mau cari tahu siapa kan? Nah, ini sekarang kita cari tahu siapa ini. 117.000. Ini akan kita data tahun ini. Artinya kalau itu dilakukan, saya punya 403.000 403.000. 400 ya. Hampir setengah juta. Cari tahu mereka siapa ya. Tapi dalam cari tahu itu kan bisa ketahuan juga, bisa lebih dari itu nanti. Ya, nanti coba lanjut. Itu ya. Ini adalah latihan, lanjut. Framework. Nah ini Pak frameworknya. Bisa ketahuan lebih dari itu kan? Bisa. Nanti begini Pak, ini bidang tugas BPS. BPS menyediakan materi dan instruktur. Kemudian Pemprov ini yang kita latih pertama petugas kelurahan. Petugas kelurahan melatih petugas RW. Kita kawal terus ini Pak. Kita melatih petugas RW ini dilatih, kemudian mengunjungi RT. Di RT itu sebenarnya sudah ada rembuk kelurahan Pak. RT RW itu cuma nggak jalan sekarang. Ya, karena sekarang orang lebih galak, takut Pak. Ya mungkin itu. Takut, malas Pak. Kemudian ini Pak, kemudian kita lakukan coklit, pencocokkan dan penelitian dan ikutin semua 10% untuk meyakinkan data kita baru diolah. Nanti by name, by address. Enggak, maksudnya begitu diolah, saya dapat mentahnya dapat berapa orang, berapa rumah tangga Tadi total 117 Mbak balik, yang disurvei, balik lagi, iya. Balik lagi. yang didatangi. Ini Nah, yang didatangi berapa kakak? 117.000 Yang didatangi. 303. Yang menurut mereka kira-kira ini tidak mampu. Tidak mampu. Oh, kita kasih tahu dia kriteria-kriteria. Iya, kita latih. Bisa nggak ada yang lolos lebih dari itu? Nah, nanti kalau kita tampung harus kita tahu. Misalkan ini kan ada Ya, perkiraan Bapak kan? Iya. Kan bisa- Tapi ini anu termasuk non KTP DKI loh Pak. Oh, Nah, ini gimana Pak? Ya terserah ini, apakah kalau non KTP DKI di lapangan itu kita nggak mau, karena semua mau kita usir. Enggak, kita kasih KTP Pak. Jadi sekarang kita di program, begitu dia masuk ke rusun atau dia BKTP, kami kasih KTP loh. Kami kasih. Saya kita lagi bikin program, asalnya ada pernyataan dari tetangganya, betul dia kerja di sini sekian lama, dia nggak mungkin suruh pulang ke Madura juga kan, meminta surat ini, maka kita kasih. Tapi banyak ini loh Pak, tinggal di sini, rumah tangganya di mana gitu sih. Jawa kan, dia tinggal di sini. Itu yang kita nggak potong. Baik, karena target kami semua rumah-rumah yang kumuh akan kami bersihkan. Jadi supaya saya punya data nggak salah.
ingin saya bersihkan rumah-rumah kumuh. Makanya agak repot dengan Mungkin termasuk ini Pak, kalau rumah-rumah kalau dibikin keagamaan mungkin masih gampang mudah terlihat. Kalau yang Dalam lahan gang. orang, milik orang atau BUMN dan sebagainya, yang sudah lama ini Pak yang menjadi. udah KTP DKI Pak, kamu udah lama Pak. Iya itu. Itu udah KTP Pak. Yang Cempaka Putih udah punya listrik, punya Tanah apa? merah gitu. Ya udah punya KTP dia Pak. Tanah merah sudah. Udah. KTP Pak. Tanah merah terus sampai yang Jadi yang tahun KTP kita nggak mau Pak. Jadi kalau sampai ada yang miskin di situ dia udah kerja, itu tugas lurah memberikan dia KTP. Dia tadi juga ketahuan ETW itu. Kasih KTP Pak. Kalau dia udah punya kerja di pemulung pun di situ, saya kasih KTP. Cuma di bawah jembatan, nggak ada KTP segala macam. Anaknya semua kita kasih. Nggak apa-apa. Jadi saya juga tidak alergi bertambahnya orang ke DKI KTP. Tetapi yang nambah ini harus punya kerjaan. Sekalipun dia pemulung. Jadi kalau sapu jalan pun nggak apa-apa. Karena banyak honorer kami yang sapu jalan itu Pak ya, nggak boleh KTP DKI Pak. Nah sekarang kita kasihkan supaya dia bisa jadi honorer, jadi pegawai lepas. Nggak apa-apa. Tapi dengan KTP nasional nanti pertentangan nggak? Oh sama nanti. Oh enggak. Ya bentar dia bisa tinggal kan kita mesti tahu. Sekarang yang terjadi begini Pak Jakarta. Ini memang sedikit dua sisi berbeda Pak ya. Dua sisi yang berbeda. Kenapa? Kenapa orang dari luar Jakarta bisa urbanisasi ke Jakarta? Karena di Jakarta ini banyak sekali petak-petak rumah yang sewanya 5.000, 10.000 per hari. 5.000, 10.000 per hari itu banyak. Kenapa bisa ada begitu murah? Karena orang yang si developer kaki lima ini mengembat jalur hijau pinggir sungai, dia nyolong listrik, nyolong air. Karena air atas nama orang miskin hanya Rp1.050 per kubik tanpa batas. Nah sekarang saya minta batas, DPRD belum setuju. Kita udah kirim ke DPRD. Saya batasi tetap 1.050, saya nggak mau ganggu orang miskin, tapi 10 kubik saja jatahannya. Karena pakai lebih dari 10 kubik, harganya 10.000 per kubik. Karena modal saya 7.000. Nah kalau sekarang 1.050 Pak, dia sambungin. Nah akhirnya dia punya kos-kosan, hotel, PKL, ada listrik, ada air, hanya 250.000 sampai 300.000 per bulan. Pipa, dia nggak pakai keran Pak, dia nggak bikin keran itu Pak. Taruh di bawah, ngocor aja, dia biarin nggak apa-apa. Free. Sementara orang lain mau air setengah mati, dia bobok, tekanannya kurang. Nah ini semua mau kita bersihkan. Dan kebetulan target pembersihan kami ini adalah semua jalan inspeksi. Nah jalan inspeksi sungai itu semua harus kami normalisasi lagi, sungai dan jalan. Nah ini rumah-rumah yang diusir. Nah usir gimana? Usir ke rumah susun Pak. Nah yang tidak punya KTP DKI, nggak boleh kerjanya tetap, kata-kata pulang kampung Pak. Itu ada tes di Sentia dia pulang kampung. Kasih ampas sudah, kamu sewa ini ampas pulang. Atau kami kasih ampas terus sewa lagi tempat lain. Sewa lagi. Dia nggak makin lama kan makin susah nih, sewanya makin hilang. Nah itu cara kami menahan urbanisasi. Ini strategi. Tapi bagaimana kalau dia punya kerjaan? Cuma dia susah ngurus surat pindah. Langsung kami kasih Pak. Asal pernyataan tetangganya dia udah belasan tahun sini, udah punya rumah ini, anak ada sekolah, udah kerja sini, kita kasih KTP Pak. Nah itu yang di sisi itu yang tidak bertentangan dengan KTP nasional. Karena saya tidak mempersulit Anda untuk mendapatkan KTP. Jadi orang yang ngadu nasib di Jakarta, itu saya sonok, pulangin. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Memang kalau dia bandel, kalau pemulung, penyandang PMKS itu, kita pulangin dia baik lagi. Kan cuma di piring, dia nggak takut Pak. Nah, saya udah ketemu Pak. Bapak udah ketemu saya belum dari Marwan? Saya udah ajarin begini. Kamu suruh dia buat pernyataan. Saya berjanji tidak akan kembali lagi. Kalau saya lakukan, maka saya melakukan tindak pidana KUHP pasal penipuan. Maka saya bisa penjarakan dia. Nah, kamu kasih tahu dia. Ini bukan tipiring lagi. Ini pasal penipuan. Saya kerjasama dengan polisi. Jadi lu nggak boleh baik lagi. Kalau lu mau baik lagi boleh. Kalau ada duit, ada kerjaan, saya kasih KTP. Kalau ngemis-ngemis lagi ketahuan, saya penjarakan Anda.
Bukan saya penjara di panti saya lagi loh, di Piring. Penjara jadi kriminal. Ada tes aja. Kita ciptakan sama kayak sekarang pedagang kaki lima. Perda kami mengatur denda 100.000 sampai 20 juta. Jadi di Piring dan hakim dia jual main, kau apel tentara semua hilang, nggak ada. Kita tangkap, lapor ke Piring, hakim baik hati. Ya sudah, 100.000 aja dendanya. Dia bayar preman sehari jualan 100.000. Ini seminggu cuma 100.000. Saya gimana cara atasnya, Pak? Saya udah ketemu caranya. Garuk aja tangkap, nggak usah garuk rame-rame. Tangkap aja sebagian dari mereka, kayak mafia, kayak preman aja, kayak rampok gitu, Pak. Tarik ke BP, dagang, ambil, bawa air, bikin di Piring. Di Piring gimana? Ya, ambil 20 botol aqua. Masing-masing botol saya bikin 1 lembar. Seolah-olah Anda hanya jualan 1 lembar. 1 botol 1 lembar. Sehingga kalau hakim putusin satu kasus 100.000 paling rendah, 1 botol aqua itu nilainya 100.000. Jadi kalau 20 botol 20. Kami baru kapok jualan. Dan kita pakai sistem razia. Razia ini gini caranya, Pak. Kan cuma ada koordinator, Pak. Ini bos cuma ada koordinator, kayak mafia, Pak. Dia ada koordinator jualan, store ke bos nih, pakai mobil. Pakai razia rame-rame diserbu. Jangan. Ada oknum tentara polisi bocorin. Datang nggak ada. Kita tekan sendiri, lawan itu banyak digebukin oleh BP kita. Nggak bisa. Pedagang kan ada yang, dia kan nyebar-nyebar jualannya. Nyebar dong. Nah, kita kayak penjahat aja coba. Cari yang nyebar sendiri, kayak macan mau tangkap rusa aja, Pak. Kayak di film-film Animal Planet gitu, Pak. Cari yang lagi pisah sendiri, tangkapin, bawa barangnya. Bikin kayak begitu. Sita bawa pergi. Yang lain gak usah ganggu lagi. Nah, nanti pasti bosnya bilang kan, mana setoran hari ini? Aku ditangkapin, bos. Bos, sumpah bos, saya butuh tangkapin. Bosnya bilang, ya udah, nggak usah bayar apa-apa. Lu siar sini nggak apa-apa. Modal gue modalin lagi. Tapi lama-lama kayak gitu, yang lainnya nggak ditangkap. Kan ada bajingan juga kan? Dia mikir, kenapa gue udah jual, gue bilangin gue diambil juga. Kok dirampok barang gue, bos? Barang gue dirampok gimana, bos? Nah lama-lama bosnya pusing sendiri, mana yang dirampok, mana yang dirampok siapa? Satpol PP. Bicara mafia aja, Per item. Ini maksud saya waktu orang itu jalan, kan dia udah tahu yang dia KTP. Nah saya lagi targetkan yang tinggal di rumah itu harus KTP DKI. Nah sekarang contoh paling banyak begini, Pak. Banyak orang KTP luar DKI nyewa rusun, Pak. Itu sedang kami mau usir semua. Kalau dia nggak mau rubah KTP DKI, kami usir. Anda pilih. Kalau dia nggak boleh sewa. Dia dapat KTP DKI berdasarkan surat perjanjian yang baru. Punya KTP baru bisa bikin rekening bank DKI. Dan itu auto debit, formulir auto debit tiap bulan berapa. Dikontrol di. Kalau nggak berapa ratus ribu rumah pun nggak dapat kita dijual belikan. Saya nggak tahu, Pak, saya nggak tahu teknisnya gimana. Jadi pikiran saya itu, Iya, nanti bisa aja. Jadi ini nanti. jangan yang KTP non kita DKI. select. Dia terlalu banyak, bolak-baliknya terlalu banyak. Kalau Bapak survei sekarang menjelang Lebaran, puasa Lebaran mati saya, Pak. Nambah kan? Surveinya puasa Lebaran sudah mati. Bias dia. Surveinya, coba tadi ya, kalau frameworknya. Surveinya itu harus penekanan berkali-kali. Ini kan unsur daerah semua ini. Unsur kelurahan, RW, RT nanti kita brief, kita bertanggung jawab melatih itu. Sehingga ini yang KTP DKI. Dengan kita menutup mata aja, Pak, ya, yang non KTP DKI ya. Jadi maksud saya, kalau boleh saya mau titip di RT-nya yang non KTP DKI itu nggak catat berapa orang. Saya butuh data itu, data mentah itu. Berapa orang, berapa kakak, kondisi ini atau apa, dan tambahan apa. Jadi saya bilang, jadi yang disurvei bukan cuma orang yang ditanya, ada tambahan tadi, Pak. Nah, sehingga saya bisa tahu di RT ini, mereka semua itu digerakkan.
Ada yang non DPDK berapa orang? Dan berapa lama sudah Ya. tinggal? Tidak tahu. Nggak, ya bebas saya kalau dia nggak mau repot juga nggak apa-apa. Kita pengen tahu. Pak RT nggak mau repot. Ya. Tapi kan kami mau kasih dia gaji juga, Pak. Dengan sistem gaji yang baru. Kita mau tekan. Nanti juga saya tanya sama dia. Nanti kita kan belas juga. Udah di SMS nomor dia, saya kan belas dia juga. Berapa orang ada yang di sini yang tidak mau kita copot gaji udah gede. Masuk di perubahan sekarang, Pak? Iya. Harus masukin. Ya. RTRW. Harus masukin. Udah sama, gaji udah ada. Cuma kan dia hibah. Iya. Semuanya diplotkan ke kecamatan. Dia mereka sebagai pegawai saya dia, Pak. Sekarang kita kasih dia berapa ya? 700 ya? RTRW berapa? Iya, Pak. 750. 50 ya? Sejuta ya nggak apa. Urusan duit bapak kan, Iya, kami iya, kan. iya. Dan Ini di yang samping buat- itu dikaitkan dengan kinerja juga nanti begitu aja. Ya kita lihat, Pengarah. RTRW yang brengsek, pecat aja. Kita cewek pergub, pecat aja. Langsung tunjuk aja, nggak usah voting. Kadang-kadang voting, kita harus buat pergub pasal itu. Ketika kita melihat ada orang tidak layak jadi RT/RW, maka camat berhak membatalkan dan menunjuk PLT, RT atau RW itu. Nah itu siapa yang ditunjuk? Kader PKK. Selesai yang rajin. Kader PKK itu ketua RT paling baik. Dia duit pas-pasan. Dia gaji sebagai ketua RT. Kalau saya itu, saya dorong kader PKK itu jadi ketua RT. Kalau teman saya kan dia ada premannya. Ketua RW. Bahkan jadi kades ibu-ibu yang rajin. Saya dorong jadi kades. Bagus PKK. Nah, begitu jadi kades, dia terbukti 20 tahun 25 tahun cuma dapat 30.000, 15.000, posyandu semuanya. Nah, orang-orang posyandu semuanya itu yang ditunjuk jadi ketua RT. Dia lebih punya hati. Jakarta ini terlalu banyak orang nyogok-nyogok jadi RT/RW itu yang menguasai parkir liar, kios liar, lapak-lapak, termasuk pengembang PKL lah, nyewain. Itu yang terjadi. RW nih, gue yang ngatur, taman diembat segala macam. Semua yang jualan PKL balikin duit, parkir semua. Jadi RW kita tuh lebih baik kayak gitu, Pak. Dan dia sialnya nggak pernah laporin LHKPN loh, Pak. Dan dia nggak pernah laporin LHKPN tuh ketua RW kok. NPWP-nya nggak perlu ada. Kan kurang ajar, Pak. Ada yang punya Fortuner, Pak, jadi RW itu, Pak. Gimana baru itu, Pak? Kayak kaya. 70 juta loh. Ya. Iya. Bayar itu bikin jadi RW. Oh iya. Kampanye. Baik, Pak. Oh ada pilihan. Iya. Pilihan RW. Nyogok, Pak. Kampanye itu, Pak. Waktu pemilu, Pak, saya meninjau ke sana. Makanya saya lagi mau pikir, makanya kalau sampai terpaksa RT/RW kita buat satu pergub, kan kayak gajian dari gajinya kita, kan kita tentukan. Jadi RT/RW kita pilih. Kalau dia nggak boleh, ini khusus daerah khusus ibu kota. Buktinya bupati nggak dipilih, wali kota nggak dipilih, lurah nggak dipilih, camat nggak dipilih. Kenapa nggak boleh RW RT juga saya yang tentukan? PR, pokoknya kontrak kok. Jadi perpanjangan tangan kita nggak dimakan preman. Cari celah hukumnya, Pak. Ya kita tunjuk siapa? Kader posyandu PKK. Biar ibu-ibu semua urusin RT/RW. Lebih bagus ibu-ibu. Jadi kalau ada preman segala macam, dia tidak kasih kode kita safety pin. Dia diam-diam aja kan? Harus dimodalin dulu. Itu Pak, kalau dia nggak punya handphone tuh, pasti akan punya handphone. Kalau dia punya handphone, saya tinggal minta dia dengan smartphone. Handphone Cina Pak, murah-murah Pak, udah Android. Kalau dia nggak ada pun, oke, saya bisa bayarin pakai duit kita itu Pak. Bapak masukin kerja sama smartphone, 150.000 aja per bulan, masukin di dalam itu, kita bayarin. Jadi untuk PL seorang RT/RW itu yang ngaku nggak ada, kita masukin rekening untuk bayar smartphone, kasih nomor. Kalau bapak yang udah punya, bapak nggak mau ganti nomor dong, bapak nggak mau pakai smartphone-nya. Mana yang ngaku nggak ada, kemudian juga. Alam-alam, seperti itu caranya. Sama kayak kembali ketemu camat 44. Siapa yang pakai iPad, yang nggak ada iPad angkat tangan, semua diam. Siapa yang nggak punya iPhone, angkat tangan, diam. Siapa yang nggak punya BlackBerry, angkat tangan, nggak ada yang angkat tangan tuh Pak. Semua punya. Ini Jakarta Pak, oh Belitung, siapa nggak punya? Semua.
aneh-aneh iPhone, iPad, kalau tanya RT RW gitu ya. Di sini Pak, langsung semua punya. Nah jadi kita kecil Pak yang nggak punya itu. Orang pengen praktis semua. Zaman udah berubah. Zaman dulu Pak. Lain dengan 5 tahun 10 tahun yang lalu Pak, handphone itu barang mewah. Nah jadi dengan cara ini Pak, cari celah RT RW itu pegawai kita. Kita mau minta data apapun gampang. PR, kontrak, dan kinerja kita suruh Anda bisa dapat honor tambahan dari instansi. Itu Udah Pak. itu gampang. Ya, Pak IPE itu udah dapat semua itu Pak. Bapak bisa hemat berapa duit? Saya berani gaji RT RW UMP, saya berani. Saya berani. Memang duitnya. Asal yang semua duit-duit yang lain kita potong. Optimalisasi. Nah, ke pegawai kita. Jadi bayangin kita punya pegawai lepas di semua RT. Ibu-ibu, wah PKK juga happy, bahagia. Posyandu juga senang. Cari ibu-ibu posyandu yang paling rajin. Yang itu Pak. Tunjuknya. Kita buat pergub itu, undang-undang khusus ibu kota, bahwa yang dipilih jadi RW RT adalah kader PKK, posyandu atau RSM yang paling teruji melayani rakyat. Nah, bisa pilihan langsung rakyat kalau camat merasa perlu. Nah, jangan dibalik loh. Jadi jangan merasa perlu tunjuk langsung. Kalau merasa perlu boleh pilih. Kalau enggak, kami yang tunjuk langsung. Kita kontrol sampai RT. Gajinya, saya pusing. Lagu-lagu RT RW pusing kita dibuat lagi. Cari. Kedudukannya RT itu sebagai perangkat pemerintah. Iya. Kenapa nggak dijadikan Sekali. Karena khusus ibu kota untuk mengontrol masyarakat begitu padat, RT RW juga bagian dari perangkat, tapi dia pegawai lepas kontrak, bukan honorer loh, kontrak setahun. Jadi RT RW kita dikontrak setahun, lu nggak beres dicoret. Nah ini versi ciptaan baru. Oh dicatat tuh, kita di jangkaan tahun 1,5 tahun itu ciptain banyak ide-ide baru. Oh iya betul kita jadi. Saya senang aja sini Pak, tiap hari itu kita tutup dari bangun pagi Pak, tadi Pak udah mikir apa gitu, sampai malam sampai mau tidur. Jadi kita senang Pak, ciptain sesuatu yang baru. Dan tidak ada kampanye RW lagi ya. Tidak ada lagi RT. Kita bisa izinkan kalau kita merasa ada beberapa yang bagus. Ya, beberapa calon ya. Merasa perlu, kita boleh kasih. Kan kita ketemu nih, posyandu ini juga bagus. Nah kita fasilitasi, oke kalau begitu biarkan warga yang memilih Anda. Jadi ibarat ini mirip-mirip kasih tahu dong. Kita yang tentuin calonnya. Ya kayak partai politik dong. Sekarang apakah orang tidak golput cuma 2 pasang? Banyak yang kecewa loh Pak. Tidak bisa capres. Masalahnya capres ini mesti partai yang menentukan. Partai tidak putuskan 2 pasang, Anda mau apa sekarang? Kenapa kita RT RW tidak boleh dengan pola seperti ini? Yang menentukan berapa pasang, pilih nggak pilih kita. Cuma kita kan RT RW, saya bisa tunjuk langsung juga boleh. Jadi kalau ada banyak orang dirasa perlu, boleh pemilihan. Kalau udah berani keluar 70 juta, Pak, itu mau jual lapak udah Pak. Udah berebut lahan parkir lah. Pasti ada lahan. Pasti kalau siapa yang mau keluar? Bapak kalau jadi RW di belakang Plaza Indonesia Pak, sama di sawah besar itu bisa sehari 50 juta dari rumah. Di Tanah Abang bisa sehari 10 juta. Itu fee-nya berapa? Fee-nya. Jadi satpam saja Pak, kalau satpam di UPT Pak, dia masukin 1 motor di dalam Pak, 5.000 Pak, waktu hitung aja Pak. 100 motor dari 500.000, 15 begitu Pak. Jadi memang mengerikan, modus dari petak-petak, jualan mainan apa, main saya. Makin kita kasih lepas, makin melunjak. Itu namanya underground ekonomi. Ya. Mafia ekonomi. Ya, mafia ekonomi. Nah, saya ketemu PRT Gubernur juga mafia, korban film nonton mafia. Cari nggak pengacara? Ya Bapak cari pergubnya doang ya. Nah, pasti beres Pak. Kasih gaji PL. Makasih Pak. Kita sepakat itu ya. Ya. Jangan khawatir.
Semua orang saya KTP DKI itu. KTP terima kasih. Ya, tinggal diusul aja anggaran. Oh iya. Coba ajarin, kamu ajarin duduk dulu, sambil duduk, ajarin dulu. Duduk aja dulu, minum dulu.